Jumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggunya dan abangnya di sini. Gimana keadaannya semua? Masih sehat? Sehat dong. Masih segar? Segar. Sudah mandi? Sudah, udah wangi-wangi nih. Iya, sudah duduk yang rapi semua di depan handphonenya, di depan laptopnya atau di depan TV-nya masing-masing di rumah. Semua jangan lupa bawa Alkitabnya bagi yang sudah membaca, karena kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita hari ini mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Semuanya digerakkan badannya adik-adik ya, tangannya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masih semangat? Sekali lagi kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lagi satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat berkat pada hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan dan nafas kehidupan yang lebih daripada itu saja Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai kebaktian sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, dan juga buat adik-adik kami yang akan mendengarkan kebaktian ini Bapa, berikan mereka semangat dan juga hati yang tulus Bapa untuk mendengarkan khotbahnya nanti Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati mereka, berkatalah mereka dengan Tuhan, berikanlah mereka kesehatan yang lebih daripada itu saja Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang hanya dipanjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau puji Tuhan lagi. Semuanya masih semangat kan? Semangat. Masih semangat. Kak Prima masih semangat? Masih dong, pasti. Bang Adi masih semangat? Masih semangat. Apalagi Kang Reni masih semangat. Jadi kita mau puji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi segala puji syukur. Digerakkan badannya adik-adik. Siapa yang mau berdiri, berdiri. Mengkoreksi lagi ayat hafalan kita yang minggu lalu. Minggu lalu ya. Ayo. Minggu lalu, ayo. Siapa yang belum kirim video ayat hafalannya? Tunjuk tangannya. Yang sudah kirim, tunjuk tangannya juga. Bagus. Bagi yang sudah kirim, jempol. Jempol. 2 jempol nih. Iya. Tapi kalau yang belum kirim masih kita tunggu ya. Harus bisa. Terutama ini yang kelas besar nih, Kak, sama yang remaja. Masa kalah? Iya. Anak kelas kecilnya mantap-mantap. Anak kelas besar sama remajanya agak-agak gimana gitu ya. Mungkin karena terlalu semangat daring ini Kak sekolahnya. Oke, ayat hafalan kita di mana? Dari mana Kak? Dari Keluaran 15 ayat 3. Ayat hafalannya Keluaran 15 ayat 3.
nanti juga ayat hafalannya dihafal, lalu nanti dikirimkan melalui grup WA kita ini ya Kak ya, grup WA seksi sekolah minggu. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, bagi yang sudah bisa membaca, yang sudah sekolah, kakak-kakak remaja kelas besar, disiapkan Alkitabnya, disiapkan dirinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagunya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena kami merasakan begitu besar kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengadakan kebaktian kami melalui online ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, khususnya di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu kami, melalui Roh Kudus-Mu, agar firman yang mereka dengar bisa mereka mengerti dan dilaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau ada anak-anak sekolah minggu kami pada pagi hari ini yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan juga melihat, berkati Bapak obat yang diminum supaya menjadi kesembuhan, supaya pada minggu-minggu yang akan datang kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami supaya kami tetap layak menerima berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, khotbah kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Temanya, Aku Harapan Ayahku.
Aku harapan ayahku. Bagi adik-adik kami yang sudah bisa membaca, kelas besar dan anak-anak remaja, dan begitu juga kelas kecil yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitabnya, yaitu Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayo kita sama-sama membaca. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Pada adik-adik kami, kitab Amsal adalah kitab yang berisi kumpulan-kumpulan nasihat-nasihat. Maka di dalam kitab Amsal, kata sapa yang sering digunakan adalah hai anakku, hai anakku. Jadi di dalam khotbah kita pada pagi hari ini, tujuan kitab Amsal adalah untuk mengajarkan hikmat dan arti kehidupan. Salah satu nasihat yang diajarkan dari kitab Amsal bagi kita hari ini adalah mendengarkan didikan ayah. Ayah yang takut akan Tuhan akan mendidik anaknya supaya takut kepada Tuhan pula. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala sesuatu. Ayah yang hidup di dalam kebenaran akan mengajarkan yang benar kepada anaknya. Tugas dan hak seorang anak menerima didikan dari ayahnya. Apa tandanya kita mendengarkan didikan ayah? Tadi sudah saya sebut, ayah yang takut akan Tuhan akan mendidikkan anaknya juga takut kepada Tuhan. Seperti yang tertulis tadi dalam Amsal 1 ayat 7. Firman Tuhan pada pagi hari ini seperti tema kita, aku harapan ayahku. Gimana orang yang menjadi harapan seorang ayah? Ada sebuah cerita. Ada suatu keluarga, nama bapaknya Sitono. Sitono adalah pekerjaannya membersihkan rumah ibadah atau membersihkan gereja. Pak Tono ini mempunyai seorang anak laki-laki. Pada suatu waktu si ayah atau Pak Tono ini menderita penyakit. Dia demam tinggi. Pada hari Sabtu, si bapak ini juga atau Pak Tono ini berpikir, ini hari Sabtu, bagaimana saya membersihkan gereja sementara saya sakit? Tapi anak daripada Pak Tono ini namanya si Uco. Si Uco ini dengan inisiatif sendiri, tanpa diperintahkan oleh ayahnya atau Pak Tono,
dia membersihkan ruang ibadah, dia membersihkan gereja tanpa ada yang mengaturkan, tanpa ada yang memerintahkan. Dia bekerja sendiri, ambil inisiatif sendiri. Jadi semua jemaat-jemaat di gereja itu masuk ke dalam gereja dengan tercengang. Wah, gereja bisa bersih, sementara Pak Tono sakit. Siapa yang membersihkan gereja? Atau siapa yang membersihkan rumah ibadah? Seperti tema kita, aku harapan ayahku. Si Ucok tadi bekerja sendiri, berarti dia sudah termasuk salah seorang adalah apa? Harapan dari ayahnya. Karena dia mau mengerjakan pekerjaan dan tanpa diperintahkan oleh ayahnya. Berarti si Ucok ini sayang kepada ayahnya. Jadi anak-anak sekolah minggu kami, adakah anak-anak sekolah minggu yang tidak sayang kepada ayahnya? Atau adakah anak-anak sekolah minggu yang tidak suka pada ayahnya? Tentu semua sayang pada ayahnya. Tentu semua sayang pada ayahnya. Tidak ada lagi yang benci sama ayahnya. Ayahku kejam. Ayahku tidak pernah mengasih aku uang jajan. Ayahku tidak pernah mengantarku ke sekolah minggu. Jadi saya tidak senang atau tidak suka melihat ayahku. Iya, benar. Tapi selaku kita yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan, kalau misalnya ada seorang ayah yang tidak mau mengantar ke gereja sekolah minggu, mari kita doakan supaya ayah itu juga takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, pasti si ayah juga mengasihi anak-anaknya. Pasti si ayah juga senang kepada anak-anaknya. Pasti si ayah juga tetap mendidik anak-anaknya. Jadi kita juga anak-anak sekolah minggu haruslah turut atau taat kepada perintah orang tua, ayah atau mama kita. Dan tetap juga kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mendoakan orang tua kita masing-masing supaya Tuhan memberikan kesehatan, supaya Tuhan memberkati pekerjaan tangan orang tua, supaya apa yang dibutuhkan anak-anak kami sekolah minggu bisa dibenahi orang tua, supaya itu bisa tercapai. Gimana caranya anak-anak? Seperti yang tertulis pada Amsal 1 tadi ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala sesuatu. Segala sesuatu, permulaan kepintaran, permulaan ada kasihnya sama orang tua, permulaan segala sesuatunya lah. Kalau kita sudah takut sama Tuhan, kita pasti ada timbul kasih sayang di dalam hati kita. Kita pasti akan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita walaupun di mana kita berada. Ada satu lagi cerita. Satu keluarga mempunyai 2 anak. Si bapak ini sudah tua. Jadi dia memanggil kedua anaknya. Setelah hadir anaknya di tengah-tengah ataupun di depan si bapak,
si Bapa mengucapkan, hai anakku, kalian harus taat kepada perintahku. Dari cerita ini nanti kita sudah tahu mana si anak yang taat kepada orang tua dan mana si anak yang tidak taat kepada orang tua. Jadi dengarkan baik-baik. Setelah dipanggil tadi anak yang dua ini, si ayah mengucapkan, hai anakku yang pertama, masuklah ke dalam hutan, carilah ranting yang terbaik dan bawa tunjukkan nanti sama ayah. Masuk anak yang pertama, dia berjalan di dalam hutan. Berjalan, dia melihat ranting yang cantik. Oh, ini nanti pasti udah senang ayahku, udah senang orang tuaku melihat ranting ini. Berjalan dia, dilihatnya lagi ranting yang lebih cantik lagi dari ranting yang dia pegang. Dilepaskannya ranting yang pertama tadi, diambilnya ranting yang kedua. Dipegang ranting yang kedua, berjalan, dia melihat lagi ranting yang ketiga. Dilepaskan ranting yang kedua, dia ambil ranting yang ketiga. Setelah dia memegang ranting yang ketiga, dia tidak sadar bahwa perjalanannya sudah jauh. Berjalan dia sebentar lagi pasti keluar dari hutan. Berjalan, dilihatnya lagi ranting satu lagi, lebih cantik lagi dari ranting yang dia pegang. Setelah dilihatnya ranting yang keempat, dia mengambil ranting yang keempat itu, melepaskannya ranting yang ketiga. Nanti ada lagi ranting yang lebih cantik lagi, dilepaskannya juga ranting yang keempat. Dia berjalan terus, total sudah keluar dari hutan. Dia tidak memegang satu ranting keluar dari hutan. Datang ayahnya melihat, hai anakku, mana ranting yang kau ambil dari hutan? Dia menjawab, ayah, tadi pertama-tama saya melangkah ke dalam hutan, saya melihat ranting yang cantik saya ambil. Seperti cerita yang tadi, dilihat yang lebih cantik lepaskan, dilihat lebih cantik dilepaskan sampai ranting yang keempat. Akhirnya saya lepaskan semua tanpa memegang ranting, saya keluar dari hutan. Dia memanggil anaknya yang kedua, hai anakku yang kedua, masuklah ke dalam hutan, ambillah ranting yang paling cantik atau yang paling bagus. Anak yang kedua masuk ke dalam hutan, berjalan, dia melihat ranting yang cantik, bagus. Dia mengambil, memegang ranting itu dan terus dia berjalan. Walaupun dia melihat ranting lagi yang lain, dia tidak melepaskan ranting yang pertama. Dia berjalan terus memegang ranting yang pertama ini, keluar dari hutan dan menunjukkan ranting yang pertama dia pegang, ditunjukkan sama ayahnya. Nah, adik-adik, siapakah di antara yang dua ini yang setia kepada ayahnya? Ada yang tahu? Tentu anak keberapa? Anak pertama atau anak kedua? Pastilah anak kedua. Jadi kita pun menjalani hidup ini haruslah tetap setia pada didikan ayahnya, karena ayah itu tidak mungkin mengajarkan yang tidak benar kepada anaknya. Seperti di dalam gambar ini, ayah itu rela berkorban. Dia, ini musim hujan, datang hujan, si ayah basah, si anak pakai payung. Berarti si ayah itu tetap setia kepada anaknya, melindungi anaknya. Walaupun
walaupun dia basah kuyup, yang penting anaknya bisa terlindung dari hujan. Jadi anak-anak ataupun adik-adik sekalian, kita pun harus demikian. Ayah kita sudah berkorban kepada kita, kita pun harus taat kepada perintah ayah kita. Seperti Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya di Bukit Golgota demi menebus dosa-dosa kita. Jadi tetaplah kita seperti tema tadi, aku harapan ayahku. Walaupun di mana kita berada, tetaplah kita menjadi harapan ayah kita. Ayah kita tetap mau berkorban seperti pada zaman ataupun pada musim-musim corona ini. Kalian belajar di sekolah, seharusnya belajar di sekolah, tapi sekarang belajar online di rumah. Ayah rela berkorban, orang tua rela berkorban. Mungkin sebelum corona belum ada HP Androidnya, tapi dipala-palai orang tua, anakku biar jangan ketinggalan, anakku biar bisa mengikuti pelajaran, dipala-palai, diusahakan, dibeli HP Androidnya supaya anaknya tetap bisa menjadi harapannya. Jadi tetaplah anak-anak kami menjadi harapan orang tua dimanapun berada. Anak-anak kami, demikian juga ayat hafalan kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1. Mungkin ini sudah sering didengarkan. Jadi dihafal. Siapa yang sudah bisa menghafal, kirimkan ke WA grup sekolah minggu supaya guru-guru sekolah minggu bisa mengabsen anak-anak sekolah minggu. Dan buat anak kecil, ada juga mewarnai. Mungkin sebagian sudah diantar ke rumahnya, minta tolong dikerjakan ya nak, dan ditunjukkan, dikirim ke WA guru sekolah minggu supaya guru-guru bisa menilai dan mengabsen anak-anak sekolah minggu. Jadi tetaplah kita semangat, tetap sehat, menjadi harapan orang tua di masa depan kalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mana mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka bisa menjadi harapan orang tua di masa-masa depan mereka Tuhan. Tuhan, ajar mereka melalui Roh Kudus-Mu supaya apa yang mereka dengarkan bisa dilaksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa yang didengarkan tadi harus bisa dilakukan di kehidupan sehari-harinya ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Berapapun yang dikasih sama orang tua, itu juga yang harus diberikan ya adik-adik. Jangan lupa, jangan dikurang-kurangi, oke? Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi Sungguh ku bangga Bapa. Oke. Apa
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Anami Haganu, Pasada Ugur Nami, Ase Torang Ganu, Senggoi dalam menami, Salakan Natosa, Dokam Hasomanami, Orang Age Uja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.